Tolong ampuni kami, tolong ampuni kami, teriak beberapa orang. Caroline tidak menghiraukan seluruh perkataan orang-orang itu, dia langsung pergi meninggalkan para pria dan wanita yang ada di ruang rapat. Siapa suruh mereka membangunkan macan yang tertidur, salahkan mereka sendiri yang sudah membuat wanita itu murka seperti itu. Kabar mengenai wanita barbar istri dari Eric Regan susah tersebar, siapa yang akan berani bermain-main dengan wanita itu lagi semuanya harus tunduk di bawah kakinya, semuanya harus melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah hari itu Caroline adalah wanita yang paling ditakuti oleh beberapa orang bahkan kabar itu juga sampai di telinga Hugo. Pria itu tidak pernah mengira kalau istri Eric Regan begitu menakutkan. Aku tidak pernah mengira kalau wanita itu sangat hebat, ucap Hugo. Apa yang akan kita lakukan, Tuan? Saya kira wanita itu hanyalah wanita lemah, saya kira Tuan Eric akan hancur setelah dia menjadi cacat. Salah satu anak buah Hugo sudah menyelidiki apa yang dilakukan oleh Caroline. Namun sayangnya apa yang dia selidiki itu tidak seperti yang dia harapkan, informasi yang dia dapatkan itu malah benar-benar begitu menakutkan. Di tempat Caroline sendiri Eric sudah mendapatkan informasi mengenai Hugo, pria itu meminta beberapa anak buahnya untuk terus memantau pria itu. Menurut informasi kalau Hugo berada di Brasil, namun informasi itu adalah informasi bohong. Hugo sudah berada di Rusia, dia sudah dekat dengan Eric. 8 bulan lamanya Eric terus berusaha untuk memulihkan dirinya, dengan kepercayaan dari sang istri pria itu terus mencoba menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya. Tuan, panggil Kelvin. Ya, Kelvin, jawab Eric. Apa kita akan melakukan rencana kita, Tuan? Tanya Kelvin. Tentu saja Kelvin, kita akan melakukan rencana kita, jawab Eric. Apa Tuan sudah yakin? Tanya John. Tentu saja John, aku sudah yakin, lagi pula aku tidak ingin istriku menjadi wanita yang sangat menakutkan. Seperti dulu saja dia sudah menakutkan, kalau dia lebih menakutkan apa kita bisa bergerak bebas, canda Eric yang membuat Kelvin dan yang lain malah tersenyum. Benar saja, dulu saja Caroline sudah membuat mereka tertekan. Namun sekarang terasa semuanya itu berbeda. Wanita yang dulu suka serampangan itu sekarang menjadi sosok yang begitu kejam. Tak ada yang bisa dikatakan oleh siapapun, suara indah dan cantik itu sudah jarang terdengar. Hanya suara peluru yang sering menemani Caroline, John yang selalu menemani Caroline pria itu terkadang lebih takut kepada istri bosnya daripada sang bos sendiri. Benar kata pepatah, Tuan. Wanita yang terluka akan sangat menakutkan, saya sudah bersama dengan Nyonya selama beberapa bulan ini. Nyonya benar-benar sangat kejam. Dia tidak pernah mengenal kata maaf sama sekali. Dia tidak memberikan maaf kepada siapapun yang sudah menyakitinya. Nyonya benar-benar seperti iblis wanita, terkadang saya sendiri sampai takut, andai kata saya melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Mungkin nyawa saya akan melayang, ucap John. Karena itu, John, aku tidak ingin kehilangan istriku. Aku ingin dia kembali kepada kita, aku tidak ingin kesedihannya karena aku seperti ini membuatnya berubah, jawab Eric. Dulu ada kata-kata yang begitu nyeleneh luar biasa, tanpa ada yang bisa menandingi. Sekarang semuanya sudah tidak ada yang tersisa, hanyalah kata-kata yang penuh dengan ancaman. Mama, panggil Jesselyn. Ada apa, Jesselyn, jawab Caroline. Mama, besok kita jalan-jalan ya, minta Jesselyn. Tentu, jawab Caroline. Besok papa akan menemani kalian semuanya jalan-jalan, lagi pula besok adalah hari libur besar kita. Eric yang sudah turun ke lantai bawah. Walaupun masih menggunakan tongkat tapi Eric bukanlah pria lemah, dia akan memperjuangkan segalanya, dia akan melakukan semuanya. Apa kamu bisa, sayang? Tanya Caroline. Tentu saja, sayang. Aku bisa, aku pasti akan menemani kalian, jawab Eric. Caroline tersenyum menatap suaminya, perlahan-lahan seluruh luka itu sudah sembuh, Caroline begitu bahagia saat melihat sang suami yang kembali bisa berjalan. Tak ada yang bisa Caroline katakan selain dia sangat bersyukur karena sang suami sekarang bisa kembali pulih kepercayaannya juga kembali. Caroline ingin kehidupan ini berpihak padanya. Keesokan hari Caroline dan yang lain benar-benar pergi ke salah satu wahana, tapi karena Joshua tidak suka di tempat itu akhirnya mereka jalan-jalan ke tempat lain. Di sebuah tempat yang ada di desa yang tidak terlalu besar, Eric mengajak anak-anak dan istri serta keluarga besar rumahnya pergi ke tempat itu. Di sana pemandangannya indah dengan sungai yang begitu bersih, pepohonan yang begitu rindang, udara yang begitu sejuk, pokoknya tempat itu benar-benar is the best. Biarkan anak-anak bersenang-senang, sayang, ucap Caroline tersenyum, dia menatap anak-anaknya bermain dengan begitu riang, begitu pula dengan anak Kelvin, Elios dan Avara. Semuanya bermain begitu bahagia. Avara,
Kamu jadi bawa makanan, tidak? Tanya Melsia. Bawa Bu, jawab Avara yang kemudian meminta bantuan suaminya untuk mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam mobil. Dunia seperti inilah yang kita butuhkan, begitu indah, udaranya segar. Kalau ayah tinggal di sini ayah akan betah, tiba-tiba Benito mengatakan itu. Ya kalau begitu ayah tinggal di sini saja, lagian tempat ini bisa kita beli untuk keluarga kita, jawab Caroline. Terserah apa yang diinginkan oleh istrinya, yang penting wanita itu tidak marah-marah tanpa sebab. Sayang, panggil Caroline. Ada apa? Jawab Erik. Caroline menggerakkan jari telunjuknya, tanda Erik harus mendekatinya. Ada apa? Tanya Erik yang sudah ada di samping Caroline. Tiba-tiba wanita itu bersandar di pundak sang suami. Seperti inilah kehidupan yang indah, seperti inilah yang aku inginkan. Suara canda tawa terdengar begitu indah namun berbeda di tempat lain. Hugo sudah memantau keluarga Erik dari tadi, dia membawa begitu banyak anak buah. Jangan sampai kalian kehilangan mereka, pastikan kalau kalian bisa menyingkirkan mereka semuanya, perintah Hugo. Baik, Tuan, jawab anak buah Hugo. Ketika mereka bersenang-senang, bercanda gurau dan tertawa bahagia, tiba-tiba saja sebuah peluru melesat di pohon yang ada di samping Erik. Dor, ZLEPP. Satu tembakan itu membuat orang-orang yang ada di tempat itu mereka langsung berhamburan, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam rumah. Erik, Caroline, Kelvin Elios, Jason dan Ruhan, mereka langsung bersiap siaga bersama beberapa anak buah Erik. Siapkan persenjataan kalian, perintah Erik. Beberapa penembak jitu yang sudah bersembunyi itu langsung menembak Hugo dan anak buahnya, ternyata tamasya itu hanyalah pancingan agar Hugo keluar dari persembunyiannya. Semua direncanakan oleh Erik dengan sangat matang. Dasar kurang ajar, berani sekali mereka melakukan hal ini pada kita. Seru Caroline, Dor. Dor, beberapa tembakan beruntun dilakukan oleh anak buah Erik. Hugo benar-benar dibuat terkejut oleh orang-orang yang ada di tempat itu. DOMM, suara ledakan terdengar di sekitar tempat Hugo. Apa ini? Seru Hugo. Ini jebakan, Tuan, seru anak buah Hugo. Bagaimana mungkin? Seru Hugo. Drer, di tempat itu benar-benar seperti area peperangan, anak buah Hugo bahkan tidak akan pernah mengira kalau mereka sudah dijebak. Bunuh mereka, kalau perlu ambil jantung dan organ tubuh mereka. Perintah Caroline. Wanita itu menggunakan alat pengeras suara untuk memberi perintah. Karena kalah jumlah tentu saja Hugo dan anak buahnya tidak mampu bertahan, mereka sudah dikepung anak buah Erik. Pria itu secara diam-diam mengerahkan sekitar 100 orang anak buahnya. Hugo yang hanya membawa sekitar 30 atau 40 anak buah dia tidak mampu mengalahkan mereka. Sebuah pistol laras panjang sudah ada di belakang kepala Hugo. Erik sudah mendekati pria itu. Kamu tahu, Hugo, aku sudah bilang aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan menangkapmu, jawab Erik. Rasa sakit yang dia rasakan hampir 1 tahun itu tidak akan pernah dilupakan olehnya. Erik berjalan memutari Hugo. Erik dan Hugo saling menatap satu sama lain. Mata dibalas mata, darah dibalas darah, jantung dibalas jantung, ucap Erik. Dor, dor, dor. 3 tembakan langsung diarahkan oleh Erik kedua kaki Hugo kemudian 1 ke dadanya. Mengingat semua kekejaman yang dilakukan Hugo, Erik tidak akan melupakan semuanya, karena hal itu sang istri harus terjun ke dunia yang begitu kejam untuk menggantikan dirinya. Apa yang akan kau lakukan, Eri? Seru Hugo. Erik tersenyum menatap pria itu, tatapan mata yang penuh kebencian, tatapan mata yang tidak akan membiarkan Hugo lepas begitu saja. Kamu tahu, Hugo, aku benar-benar begitu membencimu, aku benar-benar ingin membunuhmu. Tapi, aku tidak akan membunuhmu karena kamu pantas mendapatkan siksaan yang lebih kejam, ucap Erik. Jebakan yang ada di tempat itu tidak diprediksi oleh Hugo sama sekali, dia ingin melawan tapi dia tidak bisa melakukannya. Menyerahlah, daripada aku akan membunuh kalian semua. Seru Paman McQueen yang ada di tempat itu. Untuk kali ini Hugo akan diserahkan ke pihak berwenang, Paman McQueen menangkap Hugo bersama seluruh anak buahnya. Kalau membunuh pria itu mungkin hanyalah kesenangan semata, tapi kalau pria itu dipermalukan dalam jangka waktu yang panjang mungkin dia akan menjadi pria cacat seumur hidup. Rencana kita berjalan lancar kan, Paman? Tanya Caroline. Erik tersenyum menatap Hugo, Hugo menatap wanita yang ada di depannya itu. Wanita cantik itu benar-benar sangat mematikan, dia membuatnya tidak berdaya, dia membuatnya terjebak seperti ini. Aku tidak pernah mengira kalau kau selicik ini, ucap Hugo. Apa kamu marah? Dengarkan aku pria tua brengsek. Kamu sudah membuat suamiku seperti ini,
pantaskan jika kami semuanya ingin membalas dendam padamu, kamu harus berterima kasih karena kami tidak membunuhmu, tapi sayangnya kamu akan merasakan kesakitan di penjara, jawab Caroline. Di penjara tempatnya nanti akan mendekam begitu banyak musuh Hugo di sana, mereka tidak akan pernah melepaskan pria itu sama sekali. Mereka akan membuat pria itu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Sudah lama aku mencarimu, Hugo. Paman McQueen mendekati Hugo, pria itu menatap buronan yang begitu susah ditangkap, namun kali ini keberuntungan benar-benar berpihak pada mereka semuanya. Pria itu akhirnya tertangkap walaupun tidak mudah menggunakan pancingan begitu banyak orang. Akhirnya dia tertangkap juga, aku pasti akan membalas dendam kepada kalian, seru Eric. Lakukan jika kau bisa, tapi akan kupastikan kamu akan membusuk di penjara. Musuh-musuhmu berjumlah lebih dari ratusan orang, di sana selamat menjalankan kehidupanmu, ucap Eric. Ingin sekali pria itu membunuh Hugo dengan tangannya, namun Paman McQueen bilang kalau itu tidak akan sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan. Menyiksa pria itu perlahan-lahan akan lebih menyenangkan daripada langsung membunuhnya. Mendengar ucapan dari Paman McQueen, Caroline dan Eric tersenyum, sepasang suami istri itu akan memastikan kalau Paman McQueen akan menyiksa Hugo di penjara dalam waktu yang sangat lama. Lepaskan aku, selamat bersenang-senang, ucap Caroline sembari melambaikan tangannya. Senyum kemenangan, senyum puas bisa dirasakan oleh begitu banyak orang, pria itu akhirnya akan membusuk di penjara. Obati orang-orang yang terluka, minta Eric. Baik, Tuan, jawab Kelvin. Setelah hari itu akan ada sedikit ketenangan, Eric ataupun Caroline menancapkan bendera kepemimpinan mereka. Siapa yang akan berani melawan mereka? Siapa yang akan berani berkhianat pada mereka? Jika mereka ingin melakukannya, mereka harus berpikir ulang. Istri Eric, Regan, adalah wanita yang memiliki julukan malaikat pencabut nyawa, kejam, liar dan tidak bisa dikatakan lagi. Sedangkan Eric, setelah siksaan yang diberikan Hugo, pria itu benar-benar berubah drastis, tak ada ampun bagi musuh-musuhnya. Asteris Hotel Regans Asteris. Sayang, seru Caroline. Ada apa, sayang? Tanya Eric yang baru keluar dari kamar mandi. Cepat katakan siapa yang mengambil jam tangan milikku, seru Caroline. Eric yang baru keluar dari kamar mandi tentu saja dia kebingungan. Memangnya aku buat apa mengambil jam tanganmu, sayang? Lagian itu kan jam tangan wanita, jawab Eric. Kamu mau menaruh GPS dan alat pelacak di seluruh barang-barangku ya? Caroline mulai marah. Ya ampun, tidak sayang, lagian aku tidak mungkin melakukan itu, jawab Eric yang sedikit kebingungan. Cepat katakan di mana barangku, seru Caroline. Coba kamu lihat di kamar anak-anak, mungkin mereka yang melakukannya, jawab Eric sedikit tersenyum. Beberapa hari ini Eric melihat anak-anaknya sering keluar masuk ke kamar mereka, si kembar mengambil beberapa barangnya dan barang sang istri. Entah apa yang dilakukan oleh si kembar dengan semua barang-barang mereka. Caroline berusaha menenangkan diri, wanita itu berjalan ke kamar anak-anaknya, wanita itu memasuki satu persatu kamar si kembar. Alhasil mereka tidak ada di tempat. Pasti mereka ada di sana, ucap Caroline yang kemudian berjalan menuju suatu tempat, salah satu ruangan yang khusus mereka buat untuk berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Yang jelas mereka semuanya berkumpul di sana. Ceklek, ceklek, pintu itu tidak bisa dibuka oleh Caroline, wanita itu nampak langsung marah ketika pintu ruangan itu dikunci dari dalam. David, Daniel, Joshua, Jesselyn, seru Caroline dengan suara yang keras, wanita itu menggebrak pintu ruangan itu berulang kali, sedangkan si kembar yang ada di dalam ruangan mereka memasang earphone di telinga mereka. Hal itu membuat mereka tidak bisa mendengar suara teriakan mama mereka, seperti itulah kehidupan mereka. Asteris tamat asteris. Terima kasih atas dukungannya untuk semua pembaca setia Istri Barbar Bos Mafia Part 2, The Legend. Terima kasih untuk semua dukungannya.